pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di momen yang istimewa, di momen yang baik, di mana gereja kita usianya sudah 22 tahun Bapak Ibu ya, angka kembar 22 tahun. Saya percaya ulang tahun ini bukan ulang tahun gereja saja, ulang tahun ini bukan ulang tahun yang tadi didoakan saja, tapi saya percaya pagi hari ini menjadi sebuah ulang tahun buat kita semua, sebuah peringatan buat kita semua selama 22 tahun apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya 22 tahun rek, 22 tahun rek gak ada perubahan, 22 tahun rek doaku gak dijawab-jawab, 22 tahun rek masalahku gak selesai-selesai, 22 tahun rek hidupku gini-gini aja. Tapi pagi hari ini coba lihat dari segi yang lain, lihat dari sudut yang lain. Bisakah kita berkata, aduh 22 tahun Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidupku. Aduh 22 tahun aku sudah melihat keluargaku banyak yang diselamatkan. Cuma mungkin tunggu suamiku aja, cuma mungkin tunggu istriku aja, mungkin tunggu anakku saja. Tapi mari kita lihat 22 tahun apa yang Tuhan buat yang baik dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan, ku naikkan syukurmu setiap hari. Tak pernah terlambat pertolonganmu, tak pernah habis rahmatmu setiap hari. Karena Tuhan Yesus kita apa? Baik. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan kita baik loh. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Apapun yang terjadi pagi hari ini, Tuhan kita baik. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu di dalam Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Tolong setiap ayat ditampilkan di atas ya. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tetapi lebih bagus kalau Bapak Ibu bawa Alkitab Bapak Ibu bisa garis bawahi, Bapak Ibu bisa renungkan karena buku ini adalah buku kehidupan. Tapi kita juga memakai multimedia, tampilkan semua di atas ya. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Siap? Haleluya. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Sama-sama yang mantap, 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku apa? Percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia apa? Telah berbuat baik kepadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika hari yang Kamis, ketika saya menyampaikan di doa malam, ketika waktu itu Tuhan kasih firman, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi serangan musuh. Musuh itu bisa penyakit, musuh itu bisa kebangkrutan, musuh itu bisa ketakutan, musuh itu bisa kegelisahan. Tidak bisa tidur itu musuh apa bukan Bapak Ibu? Musuh kan? Penyakit? Musuh. Pagi hari ini saya enggak tahu. Mungkin kita bisa melayani. Mungkin kita bisa song leader, mungkin kita bisa ada di tempat ini, tapi mungkin saat ini badan kita sakit secara fisik, sakit secara jasmani. Tapi pagi hari ini percaya, tadi dikatakan apa? Tuhan Yesus kita sudah buat yang apapun yang terjadi, Yesus tetap, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Amin. Raja Daud pada waktu itu juga mengalami hal-hal yang seperti kita alami saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap hari dia mengalami tekanan musuh.
Setiap hari dia mengalami ketakutan-ketakutan dalam kehidupannya. Dan itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi beberapa saat. Sampai dia tuliskan di sini doa kepercayaannya. Dikatakan di situ, Tuhan, berapa lama lagi Kau lupakan aku terus-menerus, seakan-akan Tuhan lupa. Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku, seakan-akan Tuhan Yesus main petak umpet, tekong-tekongan. Nah, pasti ingat kalau waktu kecil dulu main tekong-tekongan gitu kan ya. Kemudian ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku. Aku harus bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ini yang mungkin saat-saat ini kita sedang hadapi. Dan kita mungkin saat-saat ini berdoa atau kita bertanya-tanya dalam hati. Tuhan, sampai kapan ya keadaan itu seperti ini? Sampai kapan Tuhan penyakit ini terus ada dalam hidupku? Sampai kapan aku harus saat ini mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi? Sampai kapan yang belum punya pasangan aku belum menemukan jodohku? Tadi Bapak Gembala sudah wanti-wanti. Anak musik di belakang waktu Bapak Gembala sudah gitu, sudah batuk-batuk. Oh. Tak doakan itu batuknya itu gitu kan dia. Biarin, enggak apa-apa. Itu cari masalah itu ya. Itu namanya nyinyir itu. Mungkin kita tiap hari berdoa, Tuhan sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Mungkin kita sudah mau ambil ancang-ancang jalan pintas. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab-jawab doaku, penyakitku gak sembuh-sembuh, aku tak minum Baygon. Salah, bukan minum Baygon. Aku tak ke dukun. Aku tak pergi ke paranormal. Aku tak pakai jalan pintas. Tuhan, kalau aku gak dapat jodoh, aku pakai jalan pintas. Siapa sih mau jadi? Kalau aku gak dapat kerja, kerjaan apapun tak lakoni, biar itu pekerjaan gelap. Kalau perusahaan-perusahaanku gak bangkit-bangkit, aku pakai pesugihan. Ada itu gunung-gunung masih banyak yang dipergi biasa itu ya. Gunung Gangsir, Gunung Kawi, gunung apa lagi? Gunung Merapi. Nah, biar kebakar sekali di sana. Siap untuk jalan pintas. Karena apa? Enggak sabar Tuhan. Enggak bisa bertahan. Sampai kapan? Atau mungkin kita yang tetap terus mungkin sekarang tetap pegang Tuhan Yesus. Mulai muncul keraguan. Kira-kira kalau keadaan seperti ini, aku masih bisa bertahan enggak ya? 2 bulan ke depan deh. Gajiku sekarang dipotong 50%. Aku sekarang mungkin dalam draft PHK. Apakah mungkin minggu depan aku bisa makan enggak ya? Apakah minggu depan aku masih bisa bayar cicilan enggak ya? Apa minggu depan aku masih bisa bayar kontrakan enggak ya? Apa minggu depan, apa nanti aku bisa bayar uang kuliah enggak ya? Mulai timbul keraguan di dalam hati. Apakah aku masih bisa eksis? Ini Raja Daud namanya manusia wajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia gelisah, ketika ada khawatir. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mau kita hanya bisa bertahan. Kalau hari Kamis yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana caranya bisa bertahan. Tapi pagi hari ini di ulang tahun jemaat GBI apa? Surya Kebenaran. Surya itu apa? Terang. Surya itu apa? Cahaya. Tapi cahayanya harus surya kebenaran. Harus sinarnya yang benar. Pagi hari ini di ulang tahun jemaat Surya Kebenaran yang ke-22, kita bukan hanya bertahan saja. Kalau bertahan tok kapan menangnya? Betul loh. Kalau bertahan tok kapan nyetak golnya kalau orang main bola. Tapi hari ini Tuhan mau kita bukan hanya bertahan, tapi Tuhan mau kehidupan kita. Ketika kita bisa bertahan, tidak hanya bertahan, tapi kita bisa bersinar. Kita bisa memancarkan kehidupan kita jadi berkat buat orang lain. Kalau kehidupan kita jadi berkat buat orang lain, otomatis hidup kita terlebih dahulu di apa? Diberkati. Mau? Yang mau lambaikan tangannya berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya ayat yang keempat, Raja Daud dengan rendah hati dia katakan, Tuhan pandanglah kiranya, jawablah aku. Buatlah mataku apa?
cahaya. Supaya aku tidak apa? Tertidur. Supaya aku tidak apa? Ayo yang tidur pagi hari ini bangun. Bilang, Tuhan, biar mataku bercahaya. Artinya apa Bapak Ibu? Raja Daud dengan rendah hati dia bilang, oke Tuhan, aku boleh gelisah. Oke Tuhan, masa laluku kelam. Oke Tuhan, masa laluku jelek. Oke Tuhan, sekarang aku mungkin dalam kegelapan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan, Tuhan, aku gak mau pakai Allah yang lain. Aku gak mau lari ke tempat lain. Aku hanya mau lari kepada Engkau. Tuhan, tolong sinarilah mataku. Sinarilah kehidupanku. Bapak Ibu, ketika hidup kita disinari dengan terang Tuhan, ketika hidup kita disinari dengan kemuliaan Tuhan, yang lemah akan jadi apa? Yang kecil akan jadi apa? Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo 22 tahun lebih semangat lagi. 22 tahun lebih sungguh-sungguh lagi. Sekarang saatnya bukan hanya meratapi nasib. Sekarang saatnya bukan hanya ngomongin sampai kapan COVID, sampai kapan COVID, aduh susah. Sekarang saatnya bukan hanya meratapi, sekarang saatnya bangkit dan bersinar. Raja Daud bilang, Tuhan sinarilah mataku, sinarilah wajahku. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang di Alkitab yang ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan saya melihat pagi hari ini, jemaat Surya Kebenaran semuanya dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Yang paling penting itu wajahnya bercahaya. Gak kayak orang apa, sumpek. Coba lihat tadi ini, song leadernya. Ya kan? Luar biasa gak Bapak Ibu? Penuh sinar kemuliaan Tuhan gak? Tahu gak masalahnya banyak apa enggak? Jam 3 pagi sudah WA saya. Tolong, saya ada masalah. Nanti habis kebaktian saya dibantu ya. Loh, jam 3 pagi sudah mikir masalah. Tapi tadi kelihatan gak waktu nyanyi? Kelihatan kayak orang sumpek, kayak orang susah? Atau kelihatan bersinar? Apa karena ulang tahun toh? Tapi tiap saat apa? Bersinar. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Itu loh Bapak Ibu. Ikut Tuhan tuh bedanya di situ. Bukan hanya sekedar datang gereja. Nah karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku apa? Percaya. Hatiku apa? Bersorak-sorai. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati kita ayo. Bahasa Jawanya itu mantep no. Katakan sama-sama, mantep no. Mantep no sama siapa? Gusti. Mantep no sama siapa? Mantep no Bapak Ibu. Harus mantep. Jangan ada yang lain. Jangan pergi ke tempat lain. Boleh goyah, tapi tetap kalau kita goyah, mantep no sama siapa? Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini, kalau kita sudah bisa bertahan, ayo saatnya kita menjadi orang yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita mau belajar ya beberapa firman Tuhan di mana ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang sama seperti ini, tapi endingnya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Kemuliaan Tuhan menyinari kehidupannya. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kita mau belajar orang yang mungkin mengalami keadaan-keadaan yang sama seperti kita saat ini, tapi hidupnya tetap bisa menjadi terang, tetapi hidupnya tetap bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Apapun masalahnya dia tetap hatinya bersyukur, hatinya tetap bergembira, ya. Mazmur ke-27, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 dan ke-15 saya baca. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut apa? Angin timur laut. Ayat yang ke-15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Suatu saat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus dalam pelayanan dia naik kapal. Ketika dia naik kapal, kemudian terjadilah yang namanya angin timur laut.
Terjadilah badai yang menghantam kapal itu. Terjadilah badai yang menghantam tuh orang-orang yang di dalamnya, barang-barang yang di dalamnya terhantam semuanya. Dan kemudian dikatakan, kami ini menyerah. Dan kami membiarkan kapal kami terombang-ambing. Mungkin saat-saat ini kita juga mengalami apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika mungkin hidup kita sekarang sedang terhantam badai. Badai apapun itu. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Sakit itu munculnya tiba-tiba. Barusan saya dengar Bapak Gembala cerita, ada temannya yang ketika waktu itu berusaha dihubungi dan selalu menghindar. Dan yang mengangkat teleponnya selalu anaknya. Mana papa? Oh papa sehat-sehat kok, cuma lagi gak bisa terima telepon. Mana papa? Oh papa lagi begini, cuma gak bisa terima telepon. Nyo kasih tahu ya, kalau papa ada apa-apa kasih tahu susu. Kalau susu bisa bantu, susu bantu. Ya. Terus kemudian berapa saat selama hampir 2 bulan, 3 bulan tetap tidak bisa dihubungi. Dan beberapa saat barusan Bapak Gembala cerita. Ternyata orang yang lagi berusaha untuk dihubungi itu terkena penyakit COVID. Nyata nggak nyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kadang bisa bilang, COVID itu cuma isu-isu aja. Tapi begitu kena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kena berapa Bapak Ibu? Kena 900 juta, 40 hari di ICU. Kalau ada uang sih oke. Kalau nggak ada uang, itu apa? Badai angin timur laut. Ada uang oke. 900 kecil buat jemaat surya kebenaran. Kok nggak ada amin Bapak Ibu? Imannya kecil banget sih. Buat jemaat surya kebenaran. Karena Tuhan kita imani aja Bapak Ibu. Namanya belum di tangan, imani aja. Nggak salah kok orang beriman. Tapi ini 900 juta dibuang kemana? Rumah sakit. Coba didom gitu satu-satu gitu kan ya. Lumayan dibagi berapa gitu kan ya. Utang lunas. Tiap hari makan udang, babi, besoknya. Iya kan? Itu adalah angin badai timur laut yang secara tiba-tiba kena COVID. Tapi bersyukur jemaat surya kebenaran sampai sekarang sehat walafiat. Apalagi saya nggak tahu hari ini. Mungkin kita menghadapi badai yang secara tiba-tiba. Dan badai itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita sudah angkat tangan. Aku menyerah Tuhan. Aku give up. Sudah aku nggak mampu lagi. Wes terserah. Mau jadi apa jadi. Mau jadi apa jadi. Mau hancur-hancur. Mau bangun-bangun. Terserah. Seakan-akan sudah nggak ada harapan. Putus harapan. Kita juga nggak tahu. Pakai ilmu ini nggak bisa, ilmu itu nggak bisa. Tapi pagi hari ini ada berita baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Dia itu yang memberikan jalan keluar, amin. Dan bukan hanya sekedar badai. Ayat yang ke-20 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-20 dikatakan setelah beberapa hari lamanya. Berarti kan ada sehari, ada 2 hari, ada 3 hari, ada 4 hari. Dikatakan apa? Baik matahari maupun bintang-bintang apa? Tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kalau tadi cuma menyerah. Ya sudahlah, mau jadi apa jadi apa. Pernikahanku mau kandas di sini kandas. Kalau pacaran ya sudah itu cerita beda. Tapi yang bahaya ini kan pernikahan. Sudahlah, mau cerai-cerai. Tapi anak Tuhan tidak boleh cerai. Dulu mungkin mukanya bersinar. Wah, dulu mungkin waktu masih muda, aduh cantik ya, bersinar ya. Saya lihat ibu-ibu di sini dulu waktu muda semua cantik-cantik. Gak ada amin Bapak Ibu. Tapi sekarang pun tetap cantik, gak ada keriput. Berarti biar ada masalah, selalu ada Tuhan Yesus. Kalau di Singapura sana Bapak Ibu, Afrika Selatan. Dulu waktu muda cantik-cantik, udah tua keriput semua. Kenapa? Gak ada Tuhan Yesus.
Nah sama, waktu itu mereka mengalami sudah pasrah. Tetapi ketika pasrah bukan tambah baik, tapi tambah jadi. Setelah beberapa hari lamanya mereka tidak melihat apa? Matahari. Enggak lihat apa? Bintang. Bayangkan, ini Rasul Paulus ini enggak membesar-besarkan Bapak Ibu. Kita kan pakai ilmu prinsip, masalah yang besar dikecilkan, yang dikecilkan dibuat tidak ada. Tapi Rasul Paulus ini menceritakan apa adanya. Selama berapa hari kita kena angin laut, kita kena angin badai. Enggak lihat yang namanya matahari, enggak lihat yang namanya bintang. Artinya apa? Betul-betul mengalami kegelapan. Orang seperti itu bisa lihat masa depan enggak? Orang seperti itu bisa lihat nanti ke depan jadi apa enggak? Enggak bisa, gelap, suram. Enggak tahu akan jadi apa lagi. Mungkin ketika kita lihat sekarang perusahaan kita, neraca keuangannya, waduh. Kalau orang itu neraca keuangan itu minim itu harus 0. Enggak, ini min. Udah enggak tahu ke depan ini jadi apa. Udah jatuh, tertimpa tangga. Udah ketimpa tangga, ketimpa buah kelapa. Bertubi-tubi masalah. Habis ini keluar uang buat servis mobil, berapa hari keluar uang buat anak sakit, berapa hari anak sakit tidak sembuh-sembuh, berapa hari anak muntah-muntah, nanti besok gantian istrinya yang sakit perut, nanti besok gantian bayar, uangnya habis dimakan, seakan-akan dimakan belalang pelahap. Seakan-akan ke depan tuh gak ada harapan. Tapi hari ini, di ulang tahun yang ke-22 Jemaat Surya Kebenaran, jangan putus harapan. Jangan goyah imanmu. Yang mungkin sudah pacaran, aduh gak ada harapan. Mau sini bentrok, mau sini bentrok, mau situ bentrok. Percaya kalau itu jodohmu, engkau jalan yang benar. Kalau jodohmu dan direstui. Saya ulangi lagi, 2 minggu lalu khotbah saya. Kalau itu jodohmu, kalau itu memang Tuhan yang nyertai, jangan takut. Jangan sampai salah ambil jalan ya, anak-anak muda di tempat ini. Jangan Mahmud, Ahmad, diserabat semua. Maimunah, Munaroh, diserabat semua, jangan. Ambillah itu yang Michelle gitu loh. Ambillah itu yang Maria, ambillah itu yang Marta gitu kan ya. Amin. Ambillah itu yang Devina, Tiffany, Catherine, Sabrina, Ina, Talia. Hafal Bapak Ibu. Kalau Novi enggak boleh. Oh ya lupa Syanita, kalau Novi sudah punya anak 2. Oh sudah tadi Ina. Gitu kan ya. Ina itu apalagi istimewa. Tahan sabar. Amin Bapak Ibu. Semua di sini sabar-sabar, udah terdidik semua. Jangan nyebrang. Yang juga bingung pekerjaannya. Aduh aku mau dapat uang dari mana? Udah saja kerja, belum dapat kerja. Jangan kerja abu-abu. Sekarang ini banyak pekerjaan abu-abu. Berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya kepingin dapat cepat duit meskipun butuh duit. Tapi berdoa, Tuhan ini rencanamu bukan ya? Tuhan ini kehendakmu bukan ya? Percaya kalau itu kehendak Tuhan, meskipun kelihatannya gelap, meskipun kelihatannya gak ada harapan, meskipun kelihatan gak ada masa depan, nanti di ujung jalan kau akan ketemu yang namanya terang Tuhan. Tidak ada amin? Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan di situ, dan karena beberapa lamanya mereka apa? Tidak makan. Bapak Ibu pernah Bapak Ibu ketika kita gak makan berapa hari gitu, kira-kira kondisi badan tuh gimana? Bisa konsentrasi apa enggak? Emosian apa enggak ketika berapa hari lama enggak makan? Ini udah berapa lama nih enggak makan nih? Emosian enggak? Orang enggak bisa berpikir secara jernih. Saya berapa hari lalu sempat ditelepon, kamu ini sudah makan belum sih? Kok diajak ngomong enggak nyambung? Oh iya ya, saya pikir-pikir saya juga belum makan seharian gitu kan ya. Ternyata kita itu butuh tiap pagi apa makan supaya apa? Bisa konsentrasi, supaya bisa apa? Bisa berpikir dengan tenang. Kalau makan itu aja kita butuh, berarti kita juga butuh makan apa? Ini tiap pagi harus dimakan Bapak Ibu. Kalau enggak makan ini gimana? Setuju? Ini bukan buku nomor 2 Bapak Ibu, bukan buku sepele, ini buku nomor 1. Pagi hari bangun baca.
Tiap hari mau tidur, baca. Ngerti enggak ngerti? Minta tuntunan Tuhan. Kita akan dikenyangkan, ada damai, ada sukacita. Bukti aja coba. Siapa di sini yang mungkin hobi makan? Alfred kalau mungkin enggak makan 12 jam gitu aja mungkin udah geleyang gitu. Iya kan? Coba enggak makan geleyang, apalagi kita enggak makan ini. Apalagi enggak ke gereja 3 bulan. Udah berapa lama? Online, enggak apa-apa online. Tapi selama kalau kita gereja bisa buka offline, ayo datang. Beda Bapak Ibu. Aman di sini. Amin Bapak Ibu. Nah dikatakan tadi setelah beberapa lama tidak makan, mereka mulai kacau, pikiran mereka mungkin enggak bisa fokus. Tapi Paulus, ini loh, yang makanannya firman Tuhan. Paulus yang punya hubungan dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa berpikir jernih. Dia ngomong apa? Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti apa? Terpelihara dari kesukaran ini. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap apa? Bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat yang ke-21, Rasul Paulus di dalam hati yang tenang, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah dia ngomong, saudara-saudara, aku kan bahasa Jawa yang gini, aku kan sebenarnya sudah ngomong waktu itu. Kalau bisa jangan ikut pelayaran dari mana? Kereta. Kalau waktu itu kamu dengar kita pasti terpelihara dan tidak rugi. Sebenarnya Rasul Paulus itu sudah mengingatkan, Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini kita mengalami badai yang karena dosa kita, badai yang kita dapatkan karena kesalahan kita, percaya saya, coba ingat-ingat, sebelumnya pasti ada yang mengingatkan, hati-hati loh. Jangan loh, ini jalanmu salah loh, ini enggak benar loh. Tapi kalau ini memang badai Tuhan izinkan, percayalah di dalam badai itu ketika engkau jalan benar seperti Raja Wali akan terbang apa? Tinggi. Tapi ini kan enggak, aku nahkoda, aku yang tahu jalur, aku sudah ilmuwan, aku udah ngerti ilmu bisnis, aku ngerti ilmu ini, aku ngerti ilmu ini. Tapi kalau orang sudah suara Tuhan betul-betul dengarlah baik-baik. Ini bahasa Ibrani-nya ketika saya melakukan pelajaran yang begitu dalam Bapak Ibu. Saya buka kitab A, B, C, dan D. Bahasa Ibrani-nya ini itu ngeyel. Itu saya pelajari bahasa Ibrani-nya itu. Buku A, B, C itu semua ngeyel. Ngeyel itu bahasa Ibrani. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kita jadi anak Tuhan ngeyel. Bahasa Indonesianya keras, coba dipegang kepalanya Bapak Ibu. Keras gak? Kalau masih keras berarti manusia, kalau lembek berarti udah. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali sebelum kita menghadapi badai sebenarnya sudah ada peringatan. Sudah ada warning, tapi seringkali katane wong Jawa, itu Ibrani Jawa, Jogja ke arah selatan sana Bapak Ibu, itu kita seringkali ngeyel. Gak percaya nanti tanya sama mantunya Bu Andreas, dari tadi Bu Andreas ketawa terus karena dia ingat mantunya gitu kan ya, bahasa Jawa, ngeyel. Ayo pagi hari ini, kalau kita mau bertahan menghadapi segala badai, kita mau bersinar dalam menghadapi segala badai. Kita mau bersinar dalam kehidupan kita. Jangan ngeyel, jangan ngelawan apa? Firman Tuhan. Ayo makan ini tiap pagi. Jangan ngeyel. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Dulu dia ngeyel. Tapi pagi hari ini ada berita baik. Buat kita yang mungkin sudah lama ngeyel dan sekarang kita udah mau tenggelam. Udah dibilangin, jangan keras kepala, diterusin aja. Ada pagi hari ini ada berita baik. Ayat yang ke-22 dikatakan di situ. Tetapi sekarang juga
dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap apa? Bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan apa? Binasa. Tetapi yang binasa apa? Kapal. Pagi hari ini Tuhan ingatkan ada berita yang baik. Badai apapun, badai karena apapun itu. Kalau engkau mau hatimu tidak ngeyel, engkau mau kembali jalan yang benar, engkau tidak akan binasa. Kalau yang tadi ngeyel karena kemauannya sendiri, ya sudah terima resiko, kapalnya binasa. Tapi kenapa kok kita nunggu kapal binasa dulu? Kenapa kita nunggu mungkin pernikahan kita rusak dulu? Kenapa kita mungkin nunggu hidup kita rusak dulu? Kenapa mungkin kita tunggu hidup kita nggak beres dulu baru kita mau kembali? Sekarang Bapak Ibu waktunya, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan bilang ayo kembali, ayo jangan ngeyel lagi. Tapi buat kita yang saat ini sedang mengalami masalah, kita mengalami badai, karena memang Tuhan izinkan. Dikatakan kamu harus tetap bertabah hati. Tabah hati itu seperti gimana toh? Apakah tabah, ya wis, ya ben karepmu. Apakah seperti itu? Bukan. Nah ini bahasa Ibrani betulan. Bertabah hati itu bahasa Inggrisnya, nah ini mesti lihat biar nggak salah Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya itu adalah to be good cheer. Nah, to be good cheer. Apa sih bahasa Inggris? Gampangannya gini, cheer itu pernah lihat cheerleader Bapak Ibu? Ayo, Joko, masukin bolanya, yeah, go! Pernah lihat cheerleader? Dulu saya jadi penari, bukan cheerleader, remong. Tapi mungkin di sini ada beberapa yang bekas ex-cheerleader. Saya sering lihat mungkin di Instagram yang suka TikTok. Itu mungkin dulu bekas cheerleader. Ya kan? Termasuk adik saya. Cheerleader. Cheer sama leader gitu kan ya. Cheerleader itu Bapak Ibu, fungsinya buat apa Bapak Ibu? Nyemangati. Cheerleader itu enggak peduli dia mungkin habis kesusahan, dia mungkin ada masalah, tetap di lapangan harus senyum. Nah itu loh, itu ada plusnya kalau jadi cheerleader, melatih. Ada masalah, habis diputus pacar, habis mungkin rugi, habis mungkin apa, harus tetap bisa menyemangati. Jadi bukan hanya semangat tok, tapi bisa menyemangati. Nah itu loh Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu firman Tuhan berkata, kata pertamanya apa? Apapun yang terjadi pagi hari ini, mulailah hidupmu dengan apa? Haleluya. Tabah hati itu artinya apa? Harus tetap selalu semangat, harus tetap riang gembira, dan bukan hanya stop di riang gembira, tapi pakai hidupmu untuk menyemangati orang lain. Makanya to be good cheer. Bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menyemangati orang lain. Tapi sekarang versinya beda, bukan hore, bukan. Tapi dengan kata-kata kita, dengan senyum kita. Makanya tadi Raja Daud kan bilang, Tuhan sinarilah mataku. Bapak Ibu senang gak kalau lihat orang mukanya cerah? Bapak Ibu senang gak kalau lihat orang mukanya senyum? Senang kan? Saya akan cerita hari Kamis. Ketika saya dengar mic drum itu lepas, muka saya langsung cemberut. Langsung ada ibu-ibu bilang, kenapa ya Andre cemberut-cemberut ya? Andre ketawa dong. Saya masih belum bisa ketawa karena gak bisa dipaksa gitu Bapak. Namanya hati ini lagi kelongso gitu. Waduh mic drumnya rusak lagi rek. Ada yang bilang, kamu kok tambah ganteng? Nggak kedengeran Bapak Ibu. Kalau hati kita susah, hati kita nggak riang gembira, kebaikan Tuhan kita lupa, kebaikan orang kita lupa. Orang mau nolong kita nggak nangkep. Orang mau nyemangati kita nggak ngerti. Tapi kalau di dalam hidup kita ada Tuhan, selalu riang gembira, justru hidup kita nanti yang jadi berkat. Tuhan senang orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Pagi hari ini, Jemaat Surya Kebenaran, mau hidup bersinar? Amin. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai dari yang paling kecil.
ada hati yang penuh dengan riang gembira, ada hati yang penuh dengan ucapan syukur, meskipun keadaan kita lagi gak baik. Mungkin tadi kita lagi main musik, kita lagi sakit. Mungkin ketika tadi kita lagi song leader, kita lagi sakit. Mungkin ketika kita lagi singer, hati kita lagi sakit. Tapi ketika kita dengan sungguh-sungguh katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya. Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Aduh harum merek, biar suaranya fales tapi harum ini. Harum membuat menyenangkan hatiku. Tuhan lihat masalahmu apa? Oh kamu sakit ya. Aku sembuhkan dalam nama Yesus. Oh kamu sekarang hatimu lagi sakit ya. Aku balut dengan kasihku. Oh kamu sekarang lagi bingung besok anakmu mau bayar uang sekolah ya. Tenang jangan khawatir, anakmu nanti aku pelihara. Saya kemarin dengar anak muda kesaksian di tempat ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bayangkan anak muda ini laki ketika dia kuliah. Mungkin orang tuanya lagi sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi anak ini diperhatikan sama orang. Dia bisa bilang gini, aku bersyukur sama Tuhan dengan gayanya gitu ya. Karena aku disemangati sama cece-cece di sini. Apa urusannya? Aku ditanyai, kamu udah dapat buku kuliah belum? Kamu udah makan belum? Terus gimana kalau udah makan? Mau dikasih makan tak? Iya nanti aku kirimin makan. Bayangkan Bapak Ibu, ada cece-cece di sini, nggak tahu cece-cece yang mana, memperhatikan adiknya. Udah makan belum? Padahal nggak ada perasaan cinta Bapak Ibu. Kalau bukan siapa yang memperhatikan? Mungkin sekarang orang tua kita lagi sibuk bekerja, jangan khawatir, engkau sungguh-sungguh aja, riang gembira aja. Tuhan akan perhatikan engkau dengan cara yang lain. Gak sekalian ditanyai, udah bayar uang sekolah belum? Amin, itu yang kecil aja Tuhan perhatikan. Asal hati kita apa? Riang gembira. Hati kita penuh apa? Ucapan syukur. Tapi kalau kita ngeroweng, bersungut-sungut, kerja kimi untung setiti. Hidup kita tambah susah. Tuhan pun juga bosen dengar dengan omelanmu. Coba saya dengar suami-suami di sini. Kalau dengar istri-istri yang raweng, bersungut-sungut, senang apa enggak? Sekarang tak balik. Istri-istri, kalau dengar suamimu marah-marah, ngeroweng-ngeroweng, protes-protes, senang enggak? Asal marah yang baik gitu kan dia katanya. Tenang, tak belai ibu-ibu. Bapak-bapak tak belai juga, saya di tengah-tengah, jangan khawatir. Ya, ayo jangan bersungut-sungut. Kalau itu benar terimaan, kalau itu enggak dengar, bersyukur. Ku naikkan syukurku. Tenang, Tuhan dari tempat maha tinggi lihat. Amin. Nah, tadi dikatakan di situ ayat yang ke-23, kamu enggak akan binasa. Karena apa? Tadi malam ada seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat yang ke-24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jangan takut. Karena tadi malam waktu aku berdoa, kita waktu tadi malam ngapain Bapak Ibu? Nonton sinetron. Nanti tadi malam nonton apa? Nonton YouTube. Yang hari ini agak ngantuk-ngantuk, tadi malam nonton bola. Ya kan, makanya waktu khotbah tidur. Biar tugas gini terus. Udah dipanggil, woi nyalain kameranya. Gini terus, oh salah. Gitu kan Bapak Ibu ya. Main kunci, main musik salah-salah. Kenapa? Kelamaan pacaran. Main bass. Kelamaan pacaran, tidurnya lambat. Kalau Paulus tadi malam berdoa. Makanya hidupnya dia tahu. Biar ada masalah, biar ada ketakutan, ada kekhawatiran. Aku enggak takut karena Tuhan sudah ngomong. Ada malaikat yang bersama dengan aku. Immanuel. Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti udah tahu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Karena ada siapa? Ada Tuhan kirim malaikat, Tuhan kirim Roh Kudus. Untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Jangan takut. Dan yang paling penting tadi dikatakan di situ, jangan takut Paulus.
engkau harus menghadap kaisar. Ngapain dia menghadap kaisar? Memberitakan nama Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita lupa tugas kita. Ayo sebagai jemaat Surya Kebenaran, seringkali kita lupa tugas kita. Karena apa? Pikiran kita udah dipenuhi dengan penyakit. Pikiran kita udah dipenuhi dengan badai. Hati kita udah takut dengan masalah. Besok anak bayar kuliah, besok bayar cicilan rumah, besok bayar cicilan motor. Perlu duit Bapak Ibu, tapi Tuhan mau ingatkan lagi sekali lagi melalui cerita ini. Engkau masih punya tugas yang lebih berharga. Engkau harus ketemu kaisar, waktumu belum selesai. Tuhan mau hidup kita ini jadi apa? Berkat. Tuhan mau hidup kita ini jadi apa? Terang. Mungkin hari ini engkau masih punya pergumulan yang belum selesai. Mungkin suamimu engkau sedang doakan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, KTP-nya Kristen. Tapi diajak pergi gereja, diajak berdoa, wangel soro. Wangel tuturane gitu kan ya. Saya gak bisa ngikuti itu Bapak Ibu. Mungkin kau sekarang sedang berdoa, anakmu botik soro. Wakal soro. Anakmu sedang sakit. Anakmu sedang bermasalah. Mungkin kau sekarang sedang berdoa, orang tuaku. Mungkin kau sekarang berdoa, pasanganku. Belum cinta Tuhan. Belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ayo pakai hidup kita. Kita bukan hanya terfokus dengan badai. Coba buka Maliaki 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Maliaki 4 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan di situ, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Maliaki 4 dikatakan di situ, Maliaki 4 ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang apa? Gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tapi ayat yang kedua Maliaki dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit apa? Surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Pernah lihat sapi ucul Bapak Ibu? Pernah lihat kambing ucul Bapak Ibu? Senengnya gak karu-karuan. Sukacitanya gak karu-karuan. Itu yang akan kita alami kalau sinar kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau pakai hidup kita ini untuk jadi berkat. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana? Ke ujung bumi. Bapak Ibu, Tuhan masih punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas badai. Percaya Bapak Ibu, di balik badai akan ada apa? Kemuliaan Tuhan. Dari gelap terbitlah, itulah surya. Itulah surya kebenaran. Jadi kalau hari ini hidupmu gelap, Tuhan masih punya rencana yang lebih besar daripada kegelapan itu. Tuhan masih punya rencana yang lebih besar daripada hanya sekedar masalah. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada mungkin kebangkrutan. Atau mungkin lebih besar daripada kesulitan ekonomi. Yaitu Tuhan mau pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti saya ulangi lagi, kalau kita jadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih dahulu hidup kita pasti sudah terang Bapak Ibu. Hidup kita udah dibondoni Tuhan dulu, hidup kita udah diberkati Tuhan dulu, makanya bisa jadi terang. Pagi hari ini, jangan fokus masalah, kapan corona entek, enggak Bapak Ibu. Percaya, enggak mari, masih ono vaksine. Ya, enggak mari, nanti muncul koronces. Koronces selesai, muncul apa lagi nanti? Enggak tahu. Bukan nakut-nakuti. Karena Tuhan udah bilang di akhir zaman itu hari-hari Tuhan memang seperti itu. Tapi jangan khawatir, orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan akan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Lanjut Bapak Ibu? Lanjut? Sebenarnya saya masih ada satu poin tapi enggak apa-apa, saya lanjut. Saya enggak nyadar udah jam 8 Bapak Ibu ya.
Nah, yang kedua, tadi kita belajar dalam kehidupan Rasul Paulus. Di tengah badai, di tengah persoalan, ternyata Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Paulus. Dan juga dalam kehidupan kita. Hari ini, pakai hidupmu jadi terang. Hari ini, badai itu percaya pasti berlalu kalau kita jalan bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar tentang Paulus. Yang kedua kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ke-23. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Saya baca, ini cerita tentang Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita datang ke gereja bukan belajar kisah-kisah Alkitab, bukan. Tapi kita belajar mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kita belajar apa yang Tuhan Yesus buat pada zaman-zaman dahulu dan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, yang ke-17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat, bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupi-nyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai berapa? 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, binatang merayap, semua mati serta manusia. Ayat yang ke-22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal dan hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya. Hal yang sama juga dihadapi oleh Nuh. Waktu itu sudah tidak bisa berharap sama-sama lagi. Dikatakan gunung pun tenggelam. Sekarang harapan siapa? Kita siapa sekarang? Bank pun juga mau tenggelam. Orang kuat pun juga tenggelam. Orang kuat pun juga punya rasa takut. Siapa harapan kita? Nuh hanya bisa taat sama Tuhan waktu itu. Nuh hanya bisa berharap sama Tuhan, makanya dia taat ikut bikin bahtera. Bahtera itu dibikin kecil apa besar? Penemuan mengatakan bahtera itu besar. Artinya kalau besar sebenarnya bahtera itu nampung orang. Berarti Tuhan tuh mau kita binasa apa enggak sih? Enggak kan? Tadi ceritanya Paulus, malaikat dikirim kok. Ini malaikat enggak turun, Tuhan langsung bikin bahtera, Nuh sendirian, mungkin sama anak-anaknya. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan tuh sebenarnya sudah kasih peringatan, besar bahteranya untuk orang banyak. Tapi karena apa tadi bahasa Ibrania? Gunung tutup, semua mati, mau harap siapa? Tapi Nuh ini juga Bapak Ibu juga mengalami badai. Di atas kapal selama 150 hari. Berapa bulan tuh? 5 bulan. Ya 5 bulan ya. Kita corona udah berapa lama? 6 bulan. Tahun lalu saya ingat ulang tahun gereja, waktu pelayanan full di sini. Ada yang pakai baju Papua, ada yang pakai baju Medan, Alfred jadi orang Madura, Pak Sate gitu kan ya. Ada lagi yang jadi apa semua saya ingat. Tapi hari ini kita nggak bisa buat semeriah itu. Tapi yang penting bukan meriahnya, yang paling penting kita masih pegang teguh Tuhan pada pagi hari ini. Nuh 150 hari terkurung, kita 6 bulan, ayo saya tanya jujur-jujuran, terkurung betul-betul apa masih suka ngelayap? Masih suka ngelayap toh? Yang kerja tetap kerja, gereja PSBB. Kerja tetap terus, butuh makan. Tapi gereja PSBB. Tapi Nuh 150 hari di dalam kapal Bapak Ibu. Sumpek gak kira-kira Bapak Ibu? Sumpek Bapak Ibu. Dia mengalami badai juga. Mungkin kita di rumah, ya kan? Apalagi kalau yang rumahnya mohon maaf 1 kali 2.
Tapi untung rumahnya Jemaat Surya Kebenaran semua besar-besar, bersih-bersih, bagus-bagus. Makanya Bapak Ibu, ini saya bela bapak-bapak. Ibu-ibu ya, buatlah rumah itu sebersih mungkin. Buatlah rumah itu seindah mungkin. Jangan bilang rumahku kecil, gak ada tempat nyimpen. Diusahain Bapak Ibu, pasti bisa. Mama saya orangnya bersihan, tapi sibuk. Saya selalu berusaha untuk membantu apa yang saya bisa bantu. Paling gampang bukan noto barang, buang. Makanya kalau habis buang barang, pasti itu Andre jadi sasaran. Mana Andre? Yo, ini mama punya barang, kau buang semua. Kau taruh di mana? Cepat ambil. Tapi saya juga buang lihat-lihat Bapak Ibu. Anak-anak muda kalau engkau nganggur, bantulah bersih-bersih rumah. Karena rumah itu kalau kotor, sumpah. Betul tak Bapak Ibu? Tuh. Nah, saya bela sekarang Bapak Ibu, tenang aja. Ya. Tapi kalau rumah sudah bersih, enggak ada alasan buat bapak-bapak Betul Ibu-ibu? Nah, enak Bapak Ibu kalau gini, dari atas itu kayak paduan suara. Jadi rumah itu ayo bersih. Tapi yang paling penting pagi hari ini, mungkin rumah kita kotor, oke lah kita bersihkan sebersih-bersihnya. Yang paling penting rumah ini harus bersih. Bapak Ibu rumahnya sebersih apapun. Spring bednya tumpuk 3 sampai naik harus pakai tangga. Mungkin kan ada yang kasur tinggal menggeletak. Ada yang mesti naik tangga dulu baru naik di atas tempat tidur gitu kan ya. Tapi kalau ininya enggak bersih, percuma. Makanya butuh Tuhan. Nuh ini Bapak Ibu, saya bayangkan, mohon maaf bahasa Jerman, gajah nelek, burung nelek. Burung tuh kalau nelek enggak aturan Bapak Ibu. Kalau anjing masih bisa diajarin, doki, dia pergi di kloset. Dia duduk gini. Ada yang diajari bisa nyiram, dipencet Bapak Ibu. Tapi kalau burung enggak bisa buat jari Bapak Ibu. Doro itu coba lihat Doro. Doro, nelek sini. Bahasa Jerman ya, nelek ya. Nelek, enggak bisa. Orang berdiri aja diteleki kok Bapak Ibu. Itu berkat. Nanti belum lagi cicak di kapal, ya kan? Belum lagi nanti tikus di kapal. Ya apa? Kira-kira bau nggak di kapal itu? Bau kan? Coba bayangkan. Belum lagi onta, kencing. Amis nggak? Amis. Tetapi kenapa kok Nuh 150 hari bisa kuat? Itu badai loh Bapak Ibu. Ada orang yang ketika makan ada kucing di bawah, cuma kucing loh Bapak Ibu. Meong, langsung lompat gitu, kucing. Itu badai loh. Ada orang yang sama tikus Bapak Ibu. Tikus naik di atas kursi. Cuma tikus. Itu badai. Tapi kok Nuh bisa kuat? Karena di dalamnya ada Tuhan. Kira-kira Ibu Nuh bisa ngeroweng enggak? Butuh minyak goreng buat goreng enggak waktu itu makan di sana? Kan butuh minyak Bapak Ibu. Bimoli, Fortuna, Delima, promo. Beli pulsa 50.000 dapat minyak Bimoli. Mungkin dulu enggak ada promo gitu Bapak Ibu. Tapi semua bisa 150 hari itu dia enggak keluar kemana-mana tapi bisa kuat. Karena ada Tuhan. Ya. Ayo pagi hari ini. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir, kenapa kok bisa Nuh bisa kuat? Kenapa Nuh bisa bertahan? Kenapa Nuh bisa tetap semangat, strong, tetap eksis? Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang, burung, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu ternyata dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan yang paling penting, Nuh hidup
benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jadi orang baik itu banyak. Orang baik di muka bumi ini banyak. Orang baik Bapak Ibu kadang lebih baik dari orang Kristen banyak. Tapi untuk jadi orang benar itu ketika kita hanya bisa berjalan dengan ini. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, di ulang tahun gereja yang ke-22 ini, ulang tahun kita bersama. Ayo belajar hidup benar. Belajar hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak sekarang Bapak Ibu, orang itu berkata, Tuhan itu baik. Kasih karunia Tuhan berlimpah. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Banyak orang hanya melihat sudut itu saat-saat ini. Kamu bikin dosa apapun, Tuhan kasih karunia. Bahkan ada yang berkata, hidupku sekarang rusak kok. Hidupku sekarang gak terlalu fanatik-fanatik kok. Hidupku sekarang gak sungguh-sungguh, tapi ya toh diberkati. Hidupku malah rusak, tapi tetap diberkati. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tapi kadang ketika ada satu sisi, ketika Tuhan sudah bilang, waktumu habis. Ketika Tuhan bilang, ini saatnya. Tadi dikatakan apa? Aku menyesal menjadikan manusia. Jangan sampai nanti muncul. Jangan sampai muncul bahasa orang tua gini ya anak-anak muda. Mama ini menyesal melahirkan kamu. Tahu dulu kalau kamu kayak gini sekarang keluar tak pites-pites, tak masuk nol lagi. Jangan sampai Tuhan mengeluarkan kata-kata, aku menyesal menjadikan engkau. Bahaya. Ayo sekarang selagi ada waktu, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan neko. Sudahlah Bapak Ibu, zaman sekarang ini memang membuat orang neko-neko. Tapi ayo kita sebagai anak Tuhan harus hidup sungguh-sungguh. Jangan neko-neko. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bergaul sama Tuhan. Cari Tuhan bukan karena mujizat. Saya percaya Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, bukan datang ke tempat ini cari Tuhan karena mujizat. Cari Tuhan mau ketemu jodoh. Oh ya udah tanggal 13, gak ada orang menikah ya. Gak ada orang cari jodoh kan? Jangan ke gereja hanya tujuannya cari jodoh. Cari jodoh. Ada yang sampai bilang, hari ini saya akan menikah. Begitu kan ya? Jangan, tapi cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Cari Tuhan bukan karena mujizatnya. Percaya Bapak Ibu. Cari Tuhan bukan karena besok harus bayar uang sekolah. Tapi ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita cari Tuhan benar-benar. Nanti yang lain itu ngikuti Bapak Ibu. Yang lain itu ngikuti. Makanya fokusnya cari Tuhan. Amin. Mulai sekarang. Ini sekarang waktunya Tuhan dom-doman Bapak Ibu. Waktunya Tuhan sekarang ini genjot-genjotan. Ayo kalau kita sungguh-sungguh, dia pun juga akan sungguh-sungguh. Ini saatnya. Amin. Kejadian 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Ketika waktu itu ini loh, kelebihan Nuhnya lagi yang lain. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya, berarti Nuh istrinya berapa? 1. Ya, segala binatang liar, binatang melata dan segala burung semua yang bergerak di bumi semua keluar. Tetapi yang dilakukan Nuh ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung diambilnya, lalu ia mempersembahkan korban itu di atas mezbah itu. Ini loh, orang yang bisa bertahan di tengah badai, orang yang bisa bersinar kehidupannya. Coba waktu kita PSBB, semuanya di mana? Di rumah. Waktu PSBB selesai, anak-anak muda langsung ngapain semua? Kira-kira. Langsung keluar semua, rebutan pergi kemana? Ke mall. Yang enggak pernah ke Bali, langsung semua pergi kemana? Bali. Langsung kemana? Liburan. Langsung kemana? Have fun. Langsung kemana? Happy-happy. Nuh, ketika dia keluar dari kapal, setelah menghadapi badai, yang dia lakukan apa? Mendirikan mezbah. Berapa banyak anak Tuhan ketika habis terima berkat, habis terima uang proyek, habis terima untung banyak, semua dihambur-hamburkan untuk menyenangkan kehidupannya, menyenangkan nafsunya. Nanti kalau sudah susah baru siapa? Cari siapa lagi? Cari Tuhan lagi. Ayo, ini
Ini prinsip hidup yang baru. Ayo umur 22 tahun gereja ini, kita pakai prinsip ini. Nuh ini habis badai loh Bapak Ibu. Orang kan berkata kan habis bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi Nuh bersakit-sakit dahulu. Terus apa? Mendirikan mezbah. Mezbah itu peringatan. Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik, engkau menyelamatkan keluargaku. Berapa banyak orang ketika habis terima uang proyek, habis terima gajian, enggak bilang apa? Tuhan terima kasih. Kurang enggak kurang, Tuhan terima kasih. Atau lebih banyak terima gaji, gaji kok dipotong 0,5%, 50%. Gak cukup iki, gak cukup iki. Wajar Bapak Ibu kita itu takut. Tapi percaya pagi hari ini, ketika engkau terima berkat-Mu, ketika engkau selesai dari masalahmu, jangan seperti orang kusta. Orang kusta itu setelah sembuh yang balik cuma berapa Bapak Ibu? Sitok, siji, cuma satu orang toh. Itu artinya menunjukkan apa? Bahwa rata-rata manusia itu tidak tahu berterima kasih. Nanti kalau susah lagi baru kembali cari Tuhan. Kalau orang hidupnya bergaul sama Tuhan enggak seperti itu. Pagi hari ini, naikkan kembali syukurmu. Cukup enggak cukup, lebih enggak lebih, kurang enggak lebih. Katakan Tuhan, terima kasih. Dirikan mezbah. Kalau saat ini kita sedang menghadapi susah dan belum ditolong Tuhan, cara yang paling manjur, ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, oh iya ya, aku mungkin sekarang susah, belum bisa bayar uang sekolah. Tapi ternyata berapa bulan yang lalu, hal yang sama. Ketika aku harus bayar uang sekolah, Tuhan buat cara yang ajaib. Aku tiba-tiba bisa dapat beasiswa. Aku bisa tiba-tiba dipotong 10%. Oh iya ya, aku harus bayar perpanjangan kontrak rumah. Kalau mungkin hari ini belum dibayar sama Tuhan, ingat dulu Tuhan tolong gimana. Ada seorang ibu di sini, dia harus bayar kontrakan rumah. Tetapi Tuhan buat cara yang ajaib, bahkan didobel. Asalkan apa? Hati bersuka cita. Pagi hari ini apapun keadaanmu, jangan bersungut. Kalau engkau mau bertahan di tengah badai dan hidup bersinar, katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan aku dirikan mezbah, ajak keluargamu, kumpul, doa sama-sama. Selama masih bisa. Kalau mungkin hari ini engkau sedang mengalami persoalan, ajak keluargamu duduk berdoa sama-sama, hidup bergaul sama Tuhan. Percaya. Tuhan tidak pernah bohong. Kalau kita bingung bayar anak uang sekolah, ajak keluargamu duduk, percaya. Nanti Tuhan buka jalan. Ada amin? Bangun mezbah. Mezbah apa lagi? Mezbah itu berbicara tentang yang tadi korban syukur, ucapan terima kasih. Yang kedua mezbah itu di atas mezbah selalu ada apa? Daging. Nah Tuhan hanya enggak mau kita ucapan syukur toh. Kalau bersyukur orang di luar sana juga bisa. Tapi Tuhan bilang di atas mezbah selalu ada yang namanya burung kek, binatang kek. Dan Tuhan mau itu daging. Daging itu artinya apa? Ayo. Karakter-karakter kita yang tidak baik di tahun-tahun yang lalu. Daging kita ini ya, yang masih enggak baik. Yang tadi dikatakan tadi suka apa? Ngeyel. Yang kalau marah mulai keluar kata-kata yang kotor. Kata-kata meso, ya kan? Kata-kata apa lagi? Sekarang kita harus meso Bapak Ibu. Mesonya anak Tuhan. Mesonya anak Tuhan apa? Haleluya. Kalau mesonya orang Indonesia, mesonya orang Surabaya, katanya kok Alek apa? Hujan coklat. Tapi kita harus haleluya. Karakter kita yang jelek. Gaplek itu juga ya berat Bapak Ibu. Saya kadang sering digaplek-gaplek orang. Saya bilang kamu awas ya, pendeta mau gaplek-gaplek. Anjing, cium, babi. Ya gak salah ngomong babi Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu hatimu. Kamu ngomong anjing itu makanan, anjing atau buat meso, babi, kucing, tikus, apalagi kelelawar, ayam kau.
Stop Bapak Ibu. Seperti Paulus tadi loh, enggak makan tapi tetap bisa mengucapkan kata-kata yang baik, enggak marah. Saya diceritai saudara Alfred, ada seseorang pendeta, namanya masih manusia Bapak Ibu. Dia harus besok itu bayar cicilan dan jumlahnya ratusan juta. Karena dananya belum cukup, marah-marah. Ya namanya manusia Bapak Ibu. Tapi boleh kita marah-marah, tapi yang penting ayo korban. Perkataan yang gak baik dibuang. Apalagi suka tipu dibuang, emosi dibuang, tidak mengampuni dibuang. Anak-anak muda, kau yang pacaran jangan salah jalan. Kau yang pacaran benar-benar dalam kekudusan. Ya, supaya engkau juga diberkati dengan baik. Ayo karakter-karakter kita yang lama buang. Maka yang terjadi ayat yang ke-20 dikatakan di situ, ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika kita bisa mempersembahkan yang baik, Tuhan menciumnya. Dikatakan aku tidak akan lagi mengutuk orang ini. Aku tidak akan lagi membuat orang ini susah. Asal kita bisa memberikan terus persembahan yang harum. Percayalah tangan Tuhan akan turun tangan. Tangan Tuhan akan campur tangan. Amin. Bapak Ibu, Raja Daud terakhir. Ketika waktu itu dia menghadapi 70.000 orang sampar mati. Raja Daud bingung mau ngapain. Itu sebuah badai. Bayangkan dalam satu saat kegelapan orang mati semua. Bayangkan 70.000 yang mati. Tetapi 2 Samuel 24 ayat yang ke-18 dikatakan di situ. 2 Samuel 24 ayat yang ke-18, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Ayat yang ke-19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang ke-20, ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawai mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Ketika waktu itu Raja Daud mengalami kematian yang begitu luar biasa, hamba Tuhan datang buat mezbah. Makanya Bapak Ibu di kantor-kantor, di rumah-rumah itu perlu dibikin mezbah. Kantorku banyak isinya, bukan hanya orang Kristen. Buatlah yang orang Kristen, 15 menit, 20 menit, ajaklah berdoa bersama-sama. Hadirkan Tuhan di situ, bakar persembahan yang harum. Saya percaya perusahaanmu akan sukses. Keluarga-keluarga, hadirkan Tuhan di keluargamu. Pribadi lepas pribadi, hadirkan Tuhan di situ. Saya percaya ketika ada Tuhan di situ, Tuhan akan campur tangan. Ketika Daud membangun yang namanya mezbah, maka stop tulah itu. Itu kalau Bapak Ibu baca itu perikopnya, tulah berhenti ketika Daud membangun mezbah. Mungkin kita sekarang kena tulah, apapun tulah itu, badai, apapun namanya. Ayo kita bangun mezbah, kita bertahan di dalam jalannya Tuhan, dan pakai hidup kita mulai hari ini bersinar. Saya percaya mulai hari ini sampai seterusnya. Saya percaya ketika nanti surya kebenaran di sini tulisannya all se-sun. Ini kan all se-all, ya kan? Nanti ketika all se-sun, saya melihat jemaat surya kebenaran makin bersinar, makin awet muda, makin diberkati Tuhan, makin penuh sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.